atas kitab Nashaihul Ibad bab 2 makalah ingkang nomor sepindah. Nomor setunggal, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua perkara yang tidak dapat diungguli keutamaannya. Apa itu? Yaitu iman kepada Allah dan memberi kemanfaatan kepada orang mukmin lainnya, baik dengan ucapan maupun dengan pangkat maupun dengan harta, dengan tenaga atau dengan pikiran. Jadi dua perkara yang tidak dapat diungguli keutamanya ingkang nomor sepindah nggih menika keimanan kita kepada Allah. Karena semakin iman kita kuat kepada Allah, akan semakin taat kita kepada Allah. Kemudian setelah beriman, yang kedua keutamaan yang tidak bisa diungguli dengan yang lainnya adalah kemanfaatannya. Kalau iman kita laksanakan dengan sungguh-sungguh kepada Allah, karena dorongan iman kepada Allah, niat kepada Allah, maka keimanan itu akan membuahkan kemanfaatan kita kepada orang lain. Khairun nasu anfa'uhum linas. Artinya sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lainnya. Belum sukses apabila punya pangkat, belum beri manfaat kepada orang lain, belum sukses bermakna harta yang kita miliki belum bermanfaat bagi orang lain, belum berguna badan yang kita miliki ini sebelum badan yang kita miliki ini, tenaga yang kita miliki ini bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah barang siapa ketika masuk waktu pagi seperti pagi ini, alhamdulillah para jamaah dari rumah ini menuju Masjid At-Taqwa ini dalam menyambut pagi hari ini atau hari-hari yang lainnya, dia tidak berniat mendolimi seorang, atau kita niati pada menjelang pagi ini atau pagi ini, masuk pagi ini, tidak ada niat untuk menzolimi seseorang, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Jadi apabila kita pagi ini bangun sholat subuh kemudian tidak ada niat menzolimi orang lainnya, maka niat kita tidak menzolimi itu menghapus dosa-dosa yang telah lampau atau lewat. Yang ketiga, barang siapa masuk pagi berniat menolong orang yang terzolimi serta memenuhi kebutuhannya orang muslim lainnya, maka didapatkan pahala seperti orang haji yang mabrur. Ini sangat besar sekali keutamaannya. Kita bangun pagi ini tidak berniat untuk memberi pertolongan, bantuan, memenuhi kebutuhan orang-orang yang terdolimi, maka pahalanya itu seperti orang yang haji mabrur. Juga jangan terus kemudian bangga kemudian sudah haji, sudah menyelamatkan, belum. Manakala belum menjadi haji yang mabrur. Sebetulnya titel haji itu kan tidak ada. Itu kan yang memberi nama itu kan hanya Belanda. Kalau diberi titel nanti setelah sholat dapat titel S sholat. Orang yang ahli sodakoh dapat titel, oh sudah Pak Sodakoh, Ibu Sodakoh. Itu kan hanya sebagai sebagai perintah Allah, rukun iman yang kelima. Jadi haji itu fungsinya, kegunaannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya lebih alim, supaya lebih soleh dan solihah. Kok setelah haji kok tambah banyak yang didolimi, berarti hajinya adalah belum mencapai tingkat yang disebut dengan haji yang mabrur. Tapi kalau mampu ya haji, tapi kalau barangkali belum mampu, ada amalan yang lainnya, yaitu apa? Membantu memenuhi kebutuhan orang-orang yang terdolimi. Lajeng berikutnya adalah hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi yang
Allah yang paling cinta itu adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Kemudian seutama-utamanya amal ya adalah membahagiakan hati orang mukmin yang lainnya dengan cara menghilangkan kelaparan, contohnya menghilangkan kesusahan, kemudian melunasi hutang orang-orang mukmin yang lainnya. Di nomor sekawan, nomor gangsal, ada perkara yang paling hina atau kotor, yaitu apa? Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dan memberi kemudorotan atau memberi celaka, bahaya kepada orang muslim yang lainnya. Sesungguhnya perintah Allah itu kembali kepada dua perkara, yaitu mengagungkan Allah dan berbelas kasihan kepada sesama manusia. Sesungguhnya amal itu tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala selama berbuat kezaliman. Jadi ini makalah bab yang kedua. Makalah yang pertama kesimpulannya adalah dalam menyambut pagi ini kita niatkan tidak akan mendolimi orang lain. Syukur-syukur kita bisa memenuhi kebutuhan, membantu orang yang hidupnya mengalami suatu kedoliman. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang bermanfaat, sudah sholat, sudah haji, tapi kalau belum bisa bermanfaat itu namanya belum menjadi orang yang soleh dan solihah. Kemudian amal yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu selalu memberi bantuan, membahagiakan orang-orang dengan cara memberi makan, memberi minum dan yang lainnya. Dan sejelek-jeleknya amal perbuatan adalah satu, yaitu menyakiti orang lain. Dan itu yang menyebabkan doa kita terhalang, amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada yang menutupi apa itu kita menyakiti orang lain. Maka segeralah kita minta maaf kepada orang lain kalau kita dosa kepada Allah. Kalau kita bertaubat nasuha, membaca istighfar sebanyak-banyaknya, insya Allah Allah akan memberi maaf. Tapi kalau menyakiti hati seseorang, manakala kita tidak minta maaf, itulah yang menjadikan terhalangnya doa kita, terhalangnya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang soleh dan solihah yang dapat menyelamatkan kehidupan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten materi pagi hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Menawi wonten kekurangan, kekhilafan tutur dalam yunakum samudra pangasami wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi